Hog Siliwangi Bandung Chapter. Hog Siliwangi Bandung Chapter. Kegiatan apa saja Kang Ade? Ada safety semua. Semuanya safety. Iya. Nggak pernah kecelakaan di jalan raya. Jangan sampai. Jangan sampai. Aduh. Coba kenapa dimarahin sama pacar? Apa waktu itu dimarahin sama pacar? Salah beboncengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ketemu lagi di Ferry Mariadi Channel. Waduh, channel yang selalu mencari cuan pastinya. Alhamdulillah setelah menabung berpuluh-puluh tahun, akhirnya kebeli juga ban serepnya. Sekarang ini saya masih berada di kota Bandung pastinya, di daerah Wastu Kencana, di sebuah tempat perkumpulan orang-orang keren, bikers Bandung. Tentunya di Siliwangi Bandung Chapter Indonesia. Dan saya punya saudara di sini, saudara lama lah, saudara brother gitu. Namanya Kang Ade. Beliau adalah direktur dari PT Siliwangi Bandung Chapter Indonesia. Let's go. Udah janjian gua. Oh. Nih, coba. Kira-kira kalau dari potongannya yang manakah yang seorang direktur dari PT Harley Davidson Siliwangi? Ini dia, Kang Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hoggers. Logar. Mantap, ini salam Hoggers nih. Gitu. Ini. Kang Ade. Yes. Coba tolong dijelaskan ini tempat apa? Dan dulu zaman saya masih di Bandung tuh ini belum ada, Kang Ade. Ini tempat Harley Davidson. Harley Davidson. Kita berdiri sekitar 2 tahun yang lalu, dan kebetulan namanya Siliwangi Harley Davidson. Kenapa Siliwangi? Kalau kira-kira ini begini, Iya. jadi Siliwangi itu salah satunya adalah nama kearifan lokal kan? Oh, Ya, kira-kira. Macan Siliwangi. Macan Siliwangi, tapi sekarang kita udah bisa sejajar di dunia. Luar biasa. Keren kan? Keren. Jadi di sini adalah showroom Motor Harley resmi iya, Harley dealer. Davidson, Betul. dealernya. Dealer Jadi resmi. kalau misalnya semua yang di sini yang nonton Ferry Mariadi Channel pengen beli Harley Davidson, belinya Di sini tempatnya. Nah, kalau pengen diskon langsung aja minta ke Telepon. Hai. Datang aja langsung, nanti kita ngobrol di sini. Adek, di sini Yes. bukan hanya menjual motor, tapi kalau saya lihat ada apparel, ada helm dan juga pernak-pernik yang dibutuhkan oleh para riders ya. Iya. Ada apa aja yuk kita lihat yuk. Oke, di sini ada helmnya. Helm, Iya. riding gears. Riding gear dari Harley Davidson. Wah, keren. Jadi ini memang anti slip juga ya pasti. Iya. Jadi water resistant juga, oil resistant juga. Resisten juga. Jadi memang ini memang didesain khusus dari Harley Davidson Amerika. Betul. Untuk bisa riding dimanapun Betul. dan juga kondisi apapun ya. Iya, jadi kalau umpamanya suatu saat hujan-hujan masih bisa ketolong. Masih bisa lah ya ketolong. Tapi yang nggak bisa kalau misalnya pas lagi berhenti di pom bensin buka sepatu masih ada nggak ya? Masih leungit eta mah. Kalau ditinggal di jalan, jamin sebentar juga, Sebentar juga pasti. ada yang beresin. Ada yang beresin ya, hilang dong. Kang Ade, Yes, di sini Kang Ade menjabat sebagai direktur Betul. Siliwangi Harley Davidson. Betul. Atau kembali juga menjadi ketua HOK ya. Hognya. Kita nyebutnya apa? HOK Siliwangi Chapter Iya. atau Hog Siliwangi Bandung Chapter. HOK Siliwangi Bandung, Bandung Chapter. Chapter. Kegiatan apa saja Kang Ade yang dilakukan Jadi di sini? kalau kita sebetulnya concernnya utamanya tuh ke touring. Touring. Jadi kita melayani members kita yang udah beli motor, member juga pengguna Harley Davidson yang berada di daerah Jawa Barat sekitarnya. Pada umumnya kita wajib melayani. Jadi kalau di kita itu kalau jadi officer, jadi pengurus itu sebetulnya jadi pelayan. Pelayan untuk para membersnya di HOG untuk dapat touring, pelayanan mengenai tata cara melihara motor, seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi anggota dari HOK Siliwangi Chapter? HOG Siliwangi Bandung Chapter itu membuka members untuk umum. Siapapun yang punya Harley Davidson tinggal langsung datang
atau telepon nanti kita hubungi. Oh, jadi syaratnya adalah Punya motor Harley Davidson saya dulu. bisa dong kalau oh, gitu. otomatis. Alhamdulillah, bisa diakui. Bisa. Saya jadi anggota HOK. Waduh, alhamdulillah. Jadi siapa aja bisa. Jadi kita tuh concernnya nomor 1 touring. Touring. Nomor 2 touring. Touring. Nomor 3 touring. Anger we touring Jadi kita kabeh. touring. Gimana tuh? Gitu. Terus ada agenda touring setiap tahunnya atau setiap bulan? Otomatis ada. Jadi kita otomatis itu ada yang weekly-nya ada. Jadi kayak sekarang hari Minggu itu yang Sunmori istilahnya, Sunday morning riding. Oh ya. Nah itu ada kita. Terus ada yang pendek. Umpamanya ke Purwakarta, makan sate, pulang lagi. Itu teh pendek ke Purwakarta dari Pendek. Sampai menengah itu sependek sampai ke menengah itu sampai ke Jogja. Wah, edan. Itu masuknya menengah menengah. Begitu udah ke Bali, Jauh, nah itu mulai masuk Bali udah jarak jauh. Jadi karena kita selalu menyiapkan kira-kira lebih ke officer yang profesional di jalan. Umpamanya kita menyiapkan road captain. Road captain itu yang profesional itu kita lihat dari jam terbangnya dia, udah berapa jam dia naik motor, berapa kilometer dia riding. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa umpamanya kalau baru dia jadi road captain, karena road captain juga pengaruh supaya rombongan tidak keputus. Di mana kapan saatnya dia harus cepat supaya rombongan itu cepat lewat dari daerah tersebut. Atau ada yang terputus, gimana caranya road captain itu bisa menahan speed para rider. Nah, berbicara soal rombongan terputus, rombongan touring itu paling banyak idealnya berapa sih, Kang? Idealnya 20. 20. Maksimal 25. Begitu lebih dari itu kita buat rombongan 2. Oh, gitu. Berarti kalau rombongan 2, road captain sama sweeper harus nambah lagi. Jadi di depan itu road captain, ada di paling belakang namanya sweeper. Ya. Ada mid sweeper. Oh, mid sweeper yang ucat incinnya. Ya, jadi dia yang di tengah. Itu semuanya dilengkapi oleh alat komunikasi namanya charter box. Jadi charter box itu nanti kita ngasih tahu ini rombongan keputus atau speed up-nya udah harus ditambah, jalannya straight lurus ya kita speed up, speednya harus nambah. Jadi charter box itu kerjanya seperti HT ya, Kang? HT. Ya? Jadi antara rider depan, semua belakang sama yang di tengah itu ada. Oh, si Ferry ya mejus motornya ya. Mogok. Mogok. Mengkok ke kiri gara-gara air anda gitu lah, itu ada dikomunikasikan. Jadi kalau ada Om Ferry maka charter box kiri, semuanya nengok kiri, di mobil ada yang nugelis. Semuanya langsung nengok. Ini. Gitu. Kang Ade, Ya. kita bisa ngobrol nggak di sana? Boleh. Yuk aja ya. Yuk. Yuk, coba nih ngobrol di sini. Karena bukan apa-apa untuk menjadi seorang rider sejati ya, seperti teman-teman dari HOK Siliwangi Bandung Chapter ini memerlukan pengetahuan tentang motor yang sangat mumpuni. Kang Ade, Kang Ade. Siap. Apa kira-kira Om Ferry yang... Nah, gini, motor Harley Davidson ini sendiri, saya pengen tahu harga yang paling murah dan paling mahal on the road berapa, Kang Ade? Kalau di kita yang murahnya itu kira-kira di 600 sekian, juta. yang paling mahalnya di 2,3 On the road itu ya? on the road. Tipe apa yang paling murah itu 600 sekian? Ada street, itu street yang hitam. 750. Iya, Itu itu terbaru kayaknya ya? terbaru 2020. 2020 guys, ini dia street. Om Ferry mau coba? Takut mengen jangan ah. Terus di atasnya street yang agak Ada lumayan tipe juga. Dyna, Dyna. ada Fatbob, lalu mulai masuk ke touring. Touring itu apa maksudnya? Nah kalau touring itu mulai motor-motor yang disiapin untuk jangka jarak menengah, panjang, itu mulai pakai untuk touring. keluar kota. Keluar gitu kota, ya. jadi dari mulai gearboxnya semua udah mulai beda. Gitu. Terus Tapi di panas nggak sih Kang Ade kalau gitu? panas itu memang karena motor ini kan tidak disiapin radiator, jadi masih air cooler, jadi pakai udara, jadi saat maju dia mulai dingin. Oh gitu. Jadi harus lebih banyak maju. Oh jadi Harley mah nggak pakai radiator ya? Yang sekarang ada gel, di atasnya pakai seperti motor ini, itu sebenarnya depan ada semacam radiatornya, tapi hanya di sekitar headnya aja. Oh jadi cara kerjanya kayak anti panas buat budak letik ini? Nah, jadi cuma di atasnya aja Atasnya ditahan. aja. Oh keren juga ya. Ada teknologi seperti itu, jadi tidak usah pakai radiator, tapi tetap menjaga supaya suhunya tidak naik ke hangat. orang. Iya.
beda sama Harley saya zaman baheulanya. Memang beda. Jadi saya tiap tahun juga memang ada perubahan yang signifikan. Tiap tahun. Tahun kemarin udah mulai yang connecting remnya. Jadi diinjak rem, depan belakang ikut ngerem. Jadi udah kayak mobil. Cara kerjanya ada kabel atau ada yang sensornya ngebaca. Jadi di mana dia perlu dia ngerem. Jadi cuma diinjak kaki, otomatis yang depan juga ngerem. Persentasinya 50 depan, 50 belakang. Nah, tadi kan bicara motor yang paling murah itu 600 jutaan. Yang paling mahal 2, berapa? 2,3 itu Screaming Eagle, serinya seri Ultra atau seri Road Glide. Screaming Eagle itu apa? Versi racingnya sih. Oh, racingnya. Racingnya si Harley. Waduh. Ada motornya di sini yang 2,3. Di sini belum masuk. Belum. Iya. Wah, tapi akan masuk ya. Akan masuk. Nah, ini yang seri tertingginya memang sementara ini. Yang ini? Iya. Boleh kita lihat yuk. Boleh. Ini adalah Seri Ultra. Seri Ultra. Limited. Limited. Apa yang membuat dia limited? Limitednya kalau yang ultranya yang seri biasanya belum ada pemanas. Hah? Heater, hand Ininya heater. tuh bisa heater. Jadi kalau hangat suatu saat ya hujan, kita tinggal putar ini di sini 1, 2, 1. Oh. Atau kalau kehujanan kaos kaki tuh nah di dianya. Iya, jadi kalau pas di jalan Hangat. udah mulai dingin, ini diputar, Oh, gitu. tangan kita hangat. Canggih Kedua, banget ya. Ada tipnya nggak ini? tip Oh, ini ada tipnya. GPS sampai dengan 100.000 rupiah. Oh. Oh, ada GPS-nya juga. Memang kalau untuk touring kita memerlukan GPS ya, Kang. Jadi nggak usah masang-masang handphone lagi. Jadi udah Oh, udah touchscreen segala ya. semuanya udah touchscreen. Bahan bakar rendah terdeteksi, cari pompa bensin Nah, terdekat. ini GPS-nya. Jadi ini bisa mencari apa aja nih selain Pom bensin, hotel terdekat. Jadi sesama motor Ultra ini disiapin juga alat komunikasi sesama motor. Oh gitu. Komunikasi antara rider yang di depan sama yang dibonceng bisa ngobrol. Nah ini kalau misalnya kehujanan gimana Kang? Ada Ini semuanya udah water resistant. Jadi kalau kehujanan dicuci nggak apa-apa? Aman, dicuci, sabun aman. Ini berapa cc Kang Ade? Ini 1.800. Begitu punya yang Screaming Eagle ini itu udah hampir 2.000, 1.900 sekian. Yang Screaming Eagle. Dikatakan pakai gel itu ini ya? Salah satunya? Headnya ini. Oh ya tuh dari situ tuh. Cylinder head yang ini. Di sini ada radiator di dalam ini. Nah ketika seseorang ingin memiliki motor Harley Davidson, datang ke Siliwangi Harley Davidson of Bandung, apakah ada pelatihan dulu atau safety riding untuk bisa memiliki ini? Jadi biasanya kita dalam setahun itu kita mengadakan safety riding itu setahun satu kali. Setahun satu kali. Jadi begitu udah ada yang berapa kali yang beli, nanti udah ada 10 atau 20 kita adain safety riding sekalian. Oh iya, jadi supaya tahu ya bagaimana cara mengendarai. Karena kan handling motor besar ini Tentu ada sedikit perbedaan. Iya. Wah gila ya. Cara belok, ngerem, seumpamanya terus jatuh, cara memberdirikan yang ringan tuh ada caranya. Oh gitu. Iya. Jadi jangan asal diangkat. Iya sayang, kan ini ada ininya fungsi-fungsi ininya. Saddle back guardnya ini. Oh iya. Ini diangkat, itu udah lebih ringan dibanding dengan kalau kita dorong-dorong biasa. Oh, bukan hanya kayak yang bangunin ereking gitu, beda deh nya. Iya. Tapi paling gampang panggil Bang Beca. Ya punten Bang. Kita tinggal jadi mandor. Iya bener. Wah, ini paling enak kalau untuk luar kota berarti tipe ini. Iya pasti. Jadi ini boxnya juga ada buat baju, pakaian. Wah. Hebat, aya loketnya segala ya. Ini nggak masuk air ini mah ya kalau kehujanan ya. Jadi ini kalau ada extra bag tinggal ditaruh di atas ini. Waduh, hebat Gitu. Kapan Ferry mau ambil? Amin. Kalau sekarang juga saya suruh ambil, Kang, di atas ada apa, Kang? Ada kantor kita. Yuk, kita lihat. Kita lihat di atas. Ada apa? Ngumpulnya biasanya hari apa di Siliwangi sini? Biasanya hari Minggu, kayak sekarang harus. Sekarang sore-sore. Teman-teman juga udah ada kan di bawah juga. Karena biasanya San Mori itu tiap hari Minggu pagi pasti ada yang riding.
Ngumpulnya di sini dulu. Di sini dulu, jalan pulangnya ke sini lagi. Nah guys, bagi anda yang pengen tahu, pengen ngelihat gimana brotherhoodnya mereka di sini di Hoax Siliwangi Chapter, datang ke sini boleh bebas ya? Boleh. Nah datang ke Totogan apa ya ini namanya? Jalan Wastu Kencana. Nanti langsung nengok ke sebelah kanan, ngumpul San Mori setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu pasti ada. Mulai Jumat, itu Jumat malam itu kita selalu ada members night. Members night, Iya. apa itu? Members night itu ngumpul aja. Ada barbecue. Pokoknya kita ngumpul-ngumpul aja. Di depan itu teh kafe buat umum juga? Buat umum juga. Asik nih. Jadi itu punya members juga, punya member. Oh gitu, apa namanya? Salah satu fasilitas kita guest tank. Guest tank. Jadi kalau misalnya mau datang ke sini nggak beli motor nggak apa-apa ya, tapi jajan atau ngopi-ngopi minimal. Ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol. Nyuruput masa etik. Jadi ini adalah kantornya. Itu kantornya kita, yuk kita. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, nih iswai di dia. Culas, orang di luar kepanasan. Member kita Idam. Idam. Ini salah satu officer kita, Bro Genta. Ya. Dia adalah salah satu road captain andalan kita juga. Ya Kang, sekarang perkenalkan dulu Kang. Akang siapa? Jabatannya siapa? Penjabatannya apa? Oke, selamat sore Pak Direktur, Om Ferry. Ya. Saya Genta Barlian, saya di HOK ini jabatan menjadi officernya itu adalah membership officer. Jadi yang berkaitan dengan pelayanan kepada member, kebutuhan member, berikut juga dengan ya penertiban juga lah. Penertiban dalam artian ini bukan Satpol PP ya. Bukan tibum, tapi lebih mengingatkan kepada member-member apabila ada yang arogan. Eta yang saya pengen ajak ngobrol teh. Saya pengen cari tahu sebenarnya biasanya tingkat arogan itu karena apa sih Kang? Karena bukan maaf. Saya juga sering mendapatkan masukan itu dari netizen gitu. Pakai moge teh arogan gitu. Nah itu teh apa? Arti arogan teh gimana jadinya ke kita, kan kita mau pengendara motor biasa. Kalau misalnya selalu, kebetulan juga saya road captain, selalu sebelum kita jalan itu kita pasti ada briefing. Ya. Kita selalu mengatakan kepada teman-teman, kita utamakan keselamatan, kita juga menghargai pengguna jalan lain, tidak perlu menyuruh mereka minggir, karena mungkin mereka juga kalau kita sopan, mereka senang kok ngeliat kita dan akan memberi jalan sendiri kan seperti itu. Betul. Kalau arogan tuh ya rata-rata mungkin karena tepak-tepak gitu aja, mobil gitu, sombong lah, bisa dibilang digas-gas gitu kan. Tapi memang ada yang begitu? Ada. Biasanya itu kalau saya pernah nanya kenapa? Kebelet pipis atau ditelepon sama istrinya suruh pulang, jadi gitu. Cepet suruh pulang sama istri gitu. Makanya calon para istri teh atau cik lah kalau kita lagi touring udah lepaskan dan itu balik Bandung tenang. Apalagi jangan pakai strategi nitip makanan ya. Itu pulangnya beliin ini lotek jalan macan. Anak suruh nelfon ya kayak. Masa kalau motor nggak ada bagnya beli lotek ditaruh di stang kan? Keresekan. Jatuh atau martabak. San Francisco dong. Bang Genta. Siap. Selama touring biasanya kendala apa yang dihadapi? Misalnya touring ini hari Jumat nih. Pasti kan hari Kamisnya tuh udah kerang-kering. Enak kumaha, tak gimana? Biasanya kan kalau kita kan itu, saya juga kan dalam rombongan itu tidak sendiri ya. Ada sweeper, ada safety officer, dan juga kita juga mengarrange semua perjalanan mengenai checkpoint, hotelnya di mana gitu kan, istirahatnya di mana. Jadi memang kan karena semua member ini punya keinginan, nah kadang menampung dan menyatukan keinginan ini yang kadang sulit. Itu dari member sendiri ya. So far kalau misalnya dari lingkungan luar mah enggak lah. Biasanya membernya pengen kesini. Ada kahayang sih teh. Itu eta. Ayo mau untung teh sapira gitu lah. Bener. Untungan malah itu. Untungan. Care itu mah kita sama member kita lah gitu. Tapi ketika di jalan, misalnya nih dari 15 orang di belakang nih, 15 makmumnya di belakang, ada satu orang yang kebelet. Apa tandanya gimana? Ada kodenya gitu. Kegituan atau kumaha? Nah, biasanya sebetulnya kalau hand signal itu adanya di road captain. Nah, tapi kan kita juga kan mendapatkan informasi dari mid sweeper, safety officer sama sweeper yang belakang. Jadi kan kita biasanya kalau misalnya officer dalam touring pasti menggunakan alat komunikasi. Charter box. Jadi misalnya begitu ada yang ngasih tanda, apakah itu accident, apakah itu ada yang mogok, itu nanti road captain yang memutuskan kita akan terus jalan ataukah menunggu. Kalaupun menunggu biasanya kalau kita melambat, angkat satu road captain semua jadi satu baris dan melambat.
Itu memang pada saat riding nih, ini informasi nih, nggak boleh satu baris itu nggak boleh ya? bukan, kita itu artinya melambat. Kalau misalnya road captain-nya minggir, terus diangkat jadi satu, semua masuk kan biasanya zigzag nih. Stagger biasanya Kenapa kan. harus zigzag? Gitu. Coba kasih tahu. Kalau harus zigzag itu, Kalau ada itu pada prinsipnya supaya pandangan dari motor yang di belakang kita tuh bisa melihat ke depan. Jadi kalau ada apa-apa ngawahan gitu. Iya, betul, bisa ngerem juga. Nah, kalau dalam posisi melambat menunggu yang di belakang, itu kita biasanya satu supaya tidak makan jalan dan bikin orang antri. Oke. Jadi kita bikin satu, dia satu jalur, ya melambat. Itu nggak perlu jarak yang terlalu jauh lah kalau seperti Baik, itu. sebagai road captain sudah pasti menjadi kepala ketika kita mengadakan touring. Apa yang dilakukan road captain atau medium Mid sweeper atau ya, ketika ada di tengah-tengah barisan motor, ada orang lain masuk ke dalam barisan kita, motor kecil misalnya. motor kecil. Biasanya itu nanti kita road captain dapat report dari safety officer ataupun dari mid sweeper. Ya. Biasanya si mid sweeper meminta izin untuk memberhentikan atau memberitahu si pengguna jalan itu Ya. supaya tidak membahayakan buat diri dia sendiri kan Yes. begitu. Karena kan begini, pada prinsipnya begitu nyusul mobil, si throttle kita ngebuka, mungkin motor lain tuh tidak bisa menyamakan kecepatan, jadi akhirnya putus rombongan ataupun mendadak ngerem gitu. Ibaratnya takutnya membahayakan si pengendara itu sendiri. lah. Betul seperti itu. Hebat, luar biasa juga. Komunikasi intinya, alat komunikasi. Iya. Dan juga kita selalu briefing ke para member, kita kasih tahu hand signalnya itu seperti apa, karena kan nggak semua member yang ikut menggunakan alat komunikasi Ya. gitu. Satu nih, ujangan terakhir dari road captain andalan kita nih. Apa yang terjadi ketika di depan road captain ada ibu-ibu sen kiri belok ke kanan? Pakai motor metik mau ke resek. Oh gitu. Biasanya saya memberitahu kepada teman-teman, kita maklumin aja. Karena lain lawanan itu mah. Bukan untuk dilawan itu. Bukan Kita untuk nikah dilawan. aja. Ya, betul. Sering terjadi itu, sering terjadi. Pernah Gitu. kejadian nggak? Saya sempat kejadian Pernah. waktu di Bali. waktu itu. Saya pernah kejadian temen nih, ada yang begitu, terus saya ngelihat helmnya dia gini. Oh berarti dalam dia ngomel-ngomel tuh. Ngomel-ngomel. Padahal si ibu-ibunya nggak bisa dengar. Iya. Terus begitu pas turun saya lihat lagi, dia buka kaca, dilap-lap kacanya. Kenapa? Dia ternyata niduh. Cuh. Akan Iya, itu refleks. itu Terjadi benar, Bang Ferry. bahaya ini mah. Saking marahnya. Sebagai seorang bikers yang diharapkan adalah kuku letus. Iya. Kuku letus tuh ngegerendeng, apalagi sampai cuh gitu. Wah, basuh. Iya, begitu buka helm, well, itu nggak sengaja. Oh iya, saya tahu karena ibu-ibu tadi pasti. Jangan dilawan, pokoknya Jangan dilawan, percuma. ada ibu-ibu sen kiri belok ke kanan, jauh-jauh. Pahit. Oke, terima kasih Siap. Captain. Kalau Siap. gitu, kita muter-muter lagi Kang Ya, Ade ya. siap. Waduh. Ini tempat apa Kang Ade? Nah ini kita kalau benerin motornya di sini, spare part, ini bengkelnya. maintenance motor, ini di sini tempatnya. Ini semuanya udah profesional, udah lulusan dari Harley Davidson semuanya. Oh iya? Sekolahnya udah di Singapura. semua. Jadi untuk menjadi bisa dibilang apa ya? Bukan montir bahasanya Nah, apa ya? yang udah qualified, mekanik Iya, yang qualified, mekanik yang qualified. semuanya udah lulusan dari Harley Davidson. Jadi mereka disekolahin dulu, Sekolah dulu. bisa menjadi teknisi Harley Betul. Davidson. Wah, gila. Ini bisa menampung berapa motor di sini, Kang Ade? Di sini 20 masuk. Jadi Biasa. kita juga siap mau berangkat touring, kita kasih free untuk check up motor free. Asal belinya di sini. Enggak juga, Oh, buat seluruh member. Buat seluruh member home, kita kalau touring kita kasih free check up. Jadi tinggal nanti spare partnya apa yang kurang, tinggal diganti. Tapi untuk check up-nya kita kasih free. Kalau saya member, tapi motor saya Matic, check up free. Matic ada mekanik nanti yang nge-backup kita. Nge-backup patir. Nge-backup. Ini biasanya Ini lagi namanya Om diapain? Ivan. Om Ivan? Iya. Mangga. Ya baik Om Ivan. Sosok mangga nggak apa-apa. Ini biasanya kalau lagi di oprak-aprak ini lagi diapain? Ini tergantung customernya. Om Ivan ini sekarang punya siapa ini? Ini punya Pak Cok. Pak Co. Ya. Nah, mau Kenapa? diapain motor? Kenapa motornya? Ini motornya mau ganti stang, ganti Oh. ganti knalpot, sama pasang saddlebag.
Asa banyak-banyaknya ganti motor, wes sekalian atuh. Ya, Tapi ini kayaknya motor baru juga ini. motor baru 2020. Ini baru. Alas ya? Baru. Ya, warna baru. Ya, Tuh. Oh. Ini baru, begitu datang langsung ganti stang. Sebelum keluar dia langsung ganti. Oh, jadi nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya kita beli motor tapi pengen langsung ganti-ganti itu nggak Bisa. apa-apa. apa bisa. Bisa. Kita telepon dari customernya. Oh gitu. Ini tipe motor apa? Kak? Sposter ini Sportster 883 883. custom color. Oh, tapi tangki mah udah peanut ya zaman. Iya, kayak zaman dulu ini. Oh, begitu. Ini 2020. 2020 Pak. Apa canggihnya Ivan ini? 2020 ya dengan warna begitu performasinya ya pastinya udah disempurnakan lagi lah gitu. Waduh. Ya, peleknya udah beda gitu. Om, biasanya orang yang datang ke sini ya yang yang ngejajar ini ada berapa motor nih? Ya. Biasanya keluhannya apa? Keluhannya sih biasanya mah ya biasa bearing. Bentar pakai ini. Oh ya. Ya, biasanya Ya biasanya roda biasanya udah gitu ya mesin suka panas. Oh gitu. Itu paling itu aja. Tapi kalau untuk proses tadi ngebetulin bearing mesin mark itu memerlukan waktu berapa lama? Iya berapa lama? Kalau yang bearing mah sekitar 1 jam sampai 2 jam lah. Oh gitu, nggak usah nginep ya kalau Iya, gitu. nggak usah nginap itu Kecuali mah. Ganti oli, ganti stang, ini harus nginap karena banyak. Ya, ini ganti lampu depan juga gitu. Iya. Ya udah Om Ivan, terima kasih ya. Siap. Bahkan saya punya satu aja kayak gini. Aduh, aminin Udah dulu. punya dia. Oh, udah punya. Nun ah. Udah. Kang Ade, Siap. ini polis ya? Ya. Ya, ini serinya seri polis. Dari Amerikanya ini istilahnya polis panda. Polis panda. Two tone hitam Oh, two tone. sama putih. Ini rare lah, seri-seri rare. Yang ini, Iya. yang rare. Basicnya motor apa? Elektra, basicnya Elektra. Jadi ada dua, ada Road King, ada Elektra. Ada Elektra. Dulu malah ada FXR ya kalau nggak Ada. salah ya. Jadi kalau untuk polis dari gearboxnya dia beda. Kenapa? Untuk ngejarnya lebih cepat. Oh, malah ada yang bilang bahwa tipe polis ini sendiri untuk jatuh tuh susah katanya ya? Bener? Ya karena kan dari ini joknya juga pakai suspensinya tersendiri lagi. Terus dengan fasilitas lainnya. Oh, berarti untuk seri polis mah agak sedikit lebih mahal daripada Lebih yang- mahal, memang lebih mahal. Waduh. Karena kan memang masuk ke kitanya juga persyaratannya harus ada permohonan resmi dari kepolisian atau Oh gitu. Iya. Nah, berbicara soal ada permohonan resmi dari kepolisian. Kalau kita pengguna Harley Davidson yang ya sipil lah gitu ya, Iya. orang biasa, boleh nggak sih pakai sirine, pakai lampu strobo gitu? sebetulnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh Nggak ya? boleh. Kecuali- Tapi karena ini memang serinya seri polis, Ya. jadi ya memang ada, jadi hanya fashionnya aja. Oh, tapi hanya tidak sekedar boleh- ada aja, tapi bunyi gitu Di boleh nggak boleh ya kalau gitu? Oh iya. Cuma tuh. fashion aja. Fashion aja karena memang Iya. ini fasilitas dari Amerikanya langsung Betul. ya. Oh, Karena kan dia emang pengennya punya seri polis sampai sirinenya juga apa yang orisinilnya dari sana, lampunya juga apa dia nggak mau dirubah. Tapi ini hanya fashion aja. fashion. Iya. Ya. Kayak kita mah Gagayaan. Gagayaan. Iya. Tapi jangan dipergunakan di jalan Nggak, raya. kita Nggak boleh, nggak nggak boleh itu pakai. nggak boleh ditiru ya. Nggak boleh. Waduh. Gitu. Dari bengkel tadi kita udah ke kantor. Bengkel. Ke kafe atau pengen lihat? Ayo, kita ngopi-ngopi ya. Ayo. Guys, ini Harley-nya lucu Ini tipe apa nih Kang? Tadi yang di dalam street, Oh, ini yang tadi street. 750, yang ini 500. Tadi 750, Yang ini ini 500. Saya ada 10 ribuan ini kok. Aduh, masih banyak kurangnya. Oh, ini Iya. street. Ini street. Kalau itu apa? Sportster. Sportster. Iya. Ah, liurnya banyak modelnya ini tuh. Jadi kalau ini memang untuk dalam kota, enak dalam iya, kota. tankinya kecil, Oh. terus gearboxnya pendek-pendek, jadi buat di dalam kota pas. Oh, aduh. Yang ini tipenya touring tadi ya? Ini tipe Ultra. touring, ultra. Ini Sportster Ini juga. lagi. Oh.
Nah ini kalau ini kebetulan motor dinas saya ini. Oh ini. Kalau ini mobil siapa ini? Culangung gini ada di sini nih. Mobil off-road. Mobil saya ini. Kotku buduh gini tuh. Ini punya Kang Ade? Ya ini motor dinas saya ini. Bunyiin Kang Ade. Boleh. Hidupin nih bunyinya nih. Lihat nih. Oh ininya dulu. Oh, K-popnya ya? Kak, adik, Kak, kunci. Namanya, bro, namanya motor Adi. mahal, nggak pakai kunci, tapi K-pop namanya. Jadi kayak semacam apa ya, kayak Bentar. kunci yang tidak bisa jauh, tapi bukan dicolokin. Kan kalau zaman kita namanya colokin, ngek. Kalau ini enggak, begitu dia menjauh, motor tidak akan hidup. Seperti ini. Apa namanya tadi? K-pop. Oh, bukan penyanyi. Bukan, itu K-pop. Oh, ini penontonnya Ferry Mariadi channel yang selalu mencari cuan. Anjing. Aduh, makin mahal. Ini paling enggak nih kita. Oh ya, kalau nih para netizen yang budiman pengen beli ini juga bisa langsung aja datang ke sini. Jangan kayak kameramen saya. Saya mau beli ini. Punya uangnya berapa? Enggak, saya punya ginjal aja katanya. Nggak boleh, masa jual ginjal buat beli motor? Nggak boleh. Enak aja. Aduh. Kapan ya punya motor beginian nih? Saya mah tinggal nunggu di endorse aja lah sama Kang. Ada Kang Ade di sini. Aduh. Belum. Ini nih yang namanya K-pop nih. Iya. Lebih dekat. Nek. Ini ya, Om, punten. Apa? Giginya masuk diinjak. Oh, satu berarti masuk. Nah. Nah. Ini Karkar. Waduh. Ini volume. Ini buat ngobrol sama yang dibonceng. Colok ke sini ya. Iya, dari sini nanti connecting ke sini. Ini tahun berapa Kang? 2019. Udah bisi hayang. 2019 itu berapa ini on the road-nya? Iya, 1,5. 1,5-an. Iya. Tapi kalau harga motor Harley itu turun apa nggak sih Kang Ade? Tahun ini Justru saya sempat beli tahun 2009 380. Kemarin lagi dijual harganya 400. Jadi stabil ya. Emang naik kayak gitu. Iya, malah naik. Itu udah dipakai 10 tahun. Iya. Kalaupun memang balik modal, ya itu Udah gitu uang pakai make, aja iya. gitu ya. Kita lihat kafe ah. Iya. Yuk, kita lihat kafenya. Wah, iya. Beli daman. Iya. Jadi di kita kalau nggak main motor ya main mobil juga. Mobil edan. Main mobil juga. Nah ini Nah, ini milenial ada member-membernya nih. Iya ya? nih, Waduh. kenalin dulu. Ini Dava, Bro Dava. Bro Dava tuh. Oh, kenalin diri. Gua ini lebih bisa dipanggil apa? Dava. Nama saya Soka. Soka. Ini yang paling kurus. Gatam. Saya Agung. Agung. Ken. Ini semua adalah member dari Hog Siliwangi. Hog Siliwangi chapter. Wah, udah berapa lama, Bro? Dari anggota? Hah? Baru berapa lama? Waduh. Baru 5 tahun. Baru 5 tahun. Oh. Paling jauh motoran kemana? Kalau bawa Harley? Masih Jawa, saya mau Pulau Jawa. Oh, motornya mana? sebelah sana. Pakai motor yang tipe apa? Street. Oh, yang street, yang 500 apa Iya. yang 7,5? 500. Yang 500. Awak badaknya pakai street kenapa ya khawatir motornya? Waduh. Kalau Bro pakai motor apa? Saya pakai software breakout Oh, breakout. Bannya gede belakangnya berarti ya Iya. kalau gitu. Tahun berapa breakoutnya? 2014. 2014. Motornya barang ada gini, nyawak lagi badak itu. Tapi dari Bro di sini ada yang pernah kecelakaan belum?
Alhamdulillah nggak ada ya, nggak ada, safety semua. Semuanya safety. Iya. Nggak pernah kecelakaan di jalan raya. Jangan sampai. Jangan sampai. Tapi mungkin kalau diomelin sama pasangan lo udah sering. Siapa yang udah dimarahin? Javier. Ah, itu lagi. Aduh. Coba kenapa dimarahin sama pacar? Apa waktu itu dimarahin sama pacar? Salah beboncengan. Lain salah ya mah emang udah masuk planning. Aduh. Tapi memang di antara riders ini ada yang perempuan nggak sih, lady biker gitu? Ada. Riders perempuan banyak, malah kita lumayan lah, ramai juga gitu. Ada tetap riders perempuan. Tapi jadi digangguin nggak atau justru dibelain, ditutupin? Tetap sama, kita laki-laki perempuan sama semuanya di sini. Sama semuanya. Wah, gila ya. Lady bikers nggak kebayang seperti Jadi apa. memang ini kebetulan juga ada yang generasi kedua juga, papanya Javier juga memang bikers. Bapaknya Soka juga biker, sama bikers. Jadi rata-rata memang udah generasi kedua. Oh gitu. Makanya masih muda-muda udah punya Harley. Luar biasa. Nah, Kang Ade, untuk terakhir nih, takutnya juga mengganggu kan mau pada jalan-jalan lagi. Berikan satu kalimat atau wejangan-wejangan untuk para calon riders muda, untuk para penonton Ferry Mariadi Channel di rumah untuk bisa memiliki Harley Davidson. Terus pertama itu sekolah. Udah sekolah, punya pekerjaan, udah pasti punya Harley Davidson. Amin. Wah, udah segitu aja. Siap. Mantap, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Kita pamit aja deh langsung. Saya dari Bandung, dari Hoax Siliwangi chapter di Wastu Kencananya ini. Ya, jalan Wastu Kencana. Ya, pamit. Saya Ferry Mariadi, Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hogan.